Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Inepto di sini. Nggak kerasa ya, udah sekitar 1 bulan hingga mendekati 2 bulan lebih ya, gue nggak upload video. Dari terakhir gue upload video itu di tanggal 6 Juli ya. 6 Juli, sekarang tanggal 12 September. Jadi memang banyak hal yang terjadi selama dari terakhir gue upload video itu gitu loh. Cuma di sini gue nggak akan bahas apa aja yang terjadi di keseharian gue, di kehidupan gue, sehingga gue selama sebulan itu gue nggak mengupload video sama sekali gitu loh. Gue juga ada menginfokan ke teman-teman subscriber ya, di channel gue tuh di bagian komunitasnya itu gue ada memberikan post atau info, itu pesan tentang apa sih yang terjadi gitu loh ya. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa baca di sini. Dan gue terima kasih banget buat teman-teman yang sudah memberikan dukungannya ke gue gitu loh, memberikan doanya ke gue dan keluarga ya. Mungkin udah ya, nggak usah lama-lama lagi. Di sini gue nggak akan cerita apa yang terjadi selama ini karena gue ada cerita juga di post. Jadi kita langsung bahas aja. Jadi di sini gue akan membahas namanya itu Mars Ecosystem gitu loh. Jadi sebelumnya gue kasih tau dulu, selama sebulan ini bisa dibilang um, gue udah cukup lama, selama sebulan itu gue nggak mengikuti namanya cryptocurrency gitu loh, karena gue berkutat berfokus mengenai kesembuhan gue dan keluarga, dan juga gue nggak apa ya jatuhnya ya. Gue menggunakan waktu gue itu buat main game sebenarnya. Gue menggunakan waktu gue itu buat nonton video, main game, nonton film segala macam untuk menghibur diri gue gitu loh. Karena berduka juga kan, jadi gue berusaha menghibur diri gue. Nah, entah kenapa selama sebulan itu semangat gue turun untuk belajar tentang kripto lebih lanjut. Jadi gue merasa selama sebulan ini kan banyak pasti ada yang update, ada project-project baru dan lain-lain, dan itu gue nggak mengikuti gitu loh. Jadi gue akan berusaha memulai kembali seperti dulu ya, mempelajari lagi dari awal ibaratnya ya, mempelajari lagi lebih dalam tentang cryptocurrency gitu, terutama untuk beberapa project-project baru maupun project lama yang sudah melakukan banyak update gitu, seperti Cardano untuk smart contract-nya, untuk Holochain atau hotnya untuk uh, online-nya ya, di jaringannya dia dan lain-lainnya gitu. Nah, di sini gue akan bahas salah satunya itu Mars Ecosystem. Jadi Mars Ecosystem ini kalian bisa baca di sini ya, dia tulisnya itu decentralized and scalable stablecoin ecosystem gitu. Jadi dia punya tujuan atau proyek untuk menciptakan sebuah stablecoin yang tentu saja decentralized, dan itu dia memiliki ekosistemnya sendiri kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti apa? Nah, kita akan lihat langsung ya. Di sini yang cukup menarik adalah dia punya visi misi yang simple tapi agak menarik. Kalau kita lihat contoh dia di sini dia tulis ya, to build untuk membangun, to begin untuk memulai, dan to explore untuk mengeksplorasi gitu loh ya, dengan variable interstellar dan ekonomi gitu. Nah, di sini gue nggak tahu apakah tujuannya memang di suatu saat dia ingin ke Mars atau seperti apa, namun ini cukup menarik gitu kalau kalian lihat di sini ya. Oke. Nah, di sini kalau kalian dibaca di Mars Ecosystem ya, dia ini memiliki fundamental ya. Dia ini bertujuan untuk menciptakan sebuah stablecoin, di mana stablecoin ini itu bisa dibilang lebih maju atau lebih kuat daripada stablecoin yang kita kenal saat ini. Contoh yang paling terkenal adalah USDT atau Tether gitu loh. Bedanya apa? Bedanya di sini dia, Mars stablecoin ini memiliki relasi dengan Mars DeFi platform. Jadi dia menciptakan decentralized finance ya. Dia memiliki apps, memiliki dApps ya, memiliki platform yang akan terdesentralisasi dengan stablecoinnya sendiri kayak gitu. Jadi kurang lebih ya, kalian bisa menggunakan stablecoin dia untuk kalian staking atau mint untuk apapun itu di jaringan atau ekosistemnya si Mars ekosistem tersebut kayak gitu ya. Namun saat ini yang gue tahu Mars stablecoin ini dia itu belum ada. Mars stablecoin ini masih masih sebutannya apa ya? Masih dirumuskan lah, masih tahap pembuatan gitu loh. Jadi Mars ekosistem ini atau USDM ini itu belum ada ya.
Oke, jadi USDM itu belum ada, lagi proses. Kayak bisa lihat di sini ya di CoinMarketCap, dia ini baru market datanya itu untracked atau belum ada datanya gitu loh untuk USD Mars atau USDM ini. Namun saat ini dia punya sebuah token atau governance token ya untuk menunjang ekosistemnya dia, yaitu adalah XMS ya. Di sini kalian bisa lihat di sini Mars Ecosystem Token, namanya XMS. Nah, gue nggak tahu kepanjangan XMS ini apa, mungkin Mars Ecosystem ada atau gimana ya, X-nya gue nggak ngerti. Pokoknya kalian bisa membeli token Mars Ecosystem itu governance-nya ya, itu XMS ya tickernya ya. Nah, dia ini memiliki maksimal supply itu kan bisa lihat di sini ya, 1 miliar, total supply 1 miliar, self report itu baru 14 juta token ya. Di sini juga ada harga, saat ini harganya 5.556 per satu tokennya ya, jadi cukup dibilang mahal enggak, dibilang murah juga enggak gitu. Jadi bisa dibilang bukan koin micin yang 0,00 sekian ya. Nah, kita lihat dulu di sini nantinya XMS ini itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan di ekosistemnya dia atau di dApps-nya dia. Ya, seperti apa itu nanti kita lihat di next video ya. Di sini dia ada Mars Swap juga ya. Jadi dia punya fitur swap kayak Pancake Swap untuk membeli atau menjual token-token kita seperti itu. Ya, jadi dia punya swapnya sendiri, punya likuiditasnya sendiri ya, segala macam. Lalu dia juga ada lain-lainnya gitu loh ya. Jadi Mars Ecosystem ini adalah sebuah open dan decentralized protocol di mana dia memiliki Mars Treasury yang akan memprovide funding dari berbagai project yang diadopsi di Mars stablecoin atau di Mars Ecosystem kayak gitu. Nah, investornya sendiri saat ini itu dia cukup banyak ya, ada Continue Capital, ada Parallel Venture, ada Kernel Venture, UBB Foundation, CPC, Seven Star Capital dan Bella gitu. Jadi investor ini cukup oke ya. Dia punya investor yang kuat, lalu audit dan bug bounty-nya juga dia udah diaudit oleh Certic ya, tentu saja paling terkenal di kalangan para cryptocurrency yaitu Certic dan Slowmiss ya. Biasa dua ini kalau udah ada dua ini biasanya sih cukup aman gitu loh. Ya, jadi beberapa project kalau udah ada Certic doang belum tentu aman nih, biasanya ada Slowmiss doang belum tentu aman nih, masih ada resiko kayak soft rug pull yang terjadi pada Merlin lalu dan lain-lainnya ya. Cuma biasanya kalau dia udah punya auditnya dua kayak gini dari Slowmiss dan Certic itu biasanya udah cukup kuat gitu loh. Lalu dia juga ada audit dari Imun Niva ya. Lalu dia ada strategic partner ya. Ya, dia ada dari Binance Smart Chain atau BSC, tentu saja dia dibangun di jaringannya Binance Smart Chain. Lalu ada Bakery Swap, ada Dodo, ada Helmet, Bella, Arpa dan Nonzone. Oke? Lalu untuk kontaknya, kalian bisa mengkontak melalui email yaitu contact@marsecosystem.com, atau kalian bisa dari Twitter, dari Telegram, lalu dari Medium, Discord, dia juga ada Discordnya, ada GitHub-nya, ya, dan lain-lainnya gitu loh. Nah, kita lihat di dokumennya, ya. Kita baca di dokumennya. Jadi Mars Ecosystem ini adalah sebuah decentralized stablecoin baru ya, di mana dia ini akan diciptakan sebuah ekosistem khusus untuk dia, di mana kita bisa melakukan staking, farms ya, pools dan lain-lain, membeli koin baru dan kawan-kawannya gitu loh. Oke, lalu dia ini punya Mars Ecosystem ini dia ada 3 part ya, ada 3 bagian yaitu Mars Treasury, Mars Stablecoin dan Mars DeFi Protocol. Oke, yang udah nggak asing sama bank biasanya harusnya udah ngerti apa itu treasury sih. Biasanya treasury itu mereka yang mengelola atau mereka yang memastikan dananya itu cukup atau menyimpan dana, pokoknya kurang lebih seperti itulah supaya dia itu stabil gitu loh. Lalu ada Mars Stablecoin, Mars DeFi Protocol yang tadi gue bilang ya. Lalu Mars Stablecoin ini price stable ya, 1:1 dengan USD udah pasti. Lalu capital efisien, lalu scalable dan decentralized tentunya. Lalu Mars Ecosystem ini memiliki inovasi yang cukup unik ya, di mana dia ini treasury asset classification mechanism ya, lalu ada mintage control mechanism, anti bank run. Nah, biasanya yang penting kita perhatikan adalah itu anti bank run ini.
Ya, ini yang penting yang harus kita perhatikan. Lalu dia ini berintegrasi dengan DeFi protokol ya, yang tadi gue bilang. Oke? Nah, kurang lebih max treasury-nya itu seperti ini ya. Jadi kalian bisa baca di sini ya. Jadi sumber dari treasury asetnya adalah USDM atau stablecoin-nya itu akan di-generate atau diciptakan lalu akan dihancurkan atau destroyed berdasarkan minting ya, pencetakan dan redemption mekanisme yang diimplementasikan gitu loh. Lalu user atau pengguna atau kita nih misalnya itu bisa melakukan deposit aset kita ke Mars Treasury untuk mendapatkan atau minting USDM tentunya. Mereka akan mendepositkan USDM kita atau yang kita dapatkan itu untuk mendapatkan aset baru atau aset lain dari Mars Treasury seperti itu. Jadi kita misalnya bisa minting kita atau contohnya apa ya? Contohnya kalian punya cake ya, mungkin kalian bisa cake, kalian bisa staking cake untuk mendapatkan XMS atau mendapatkan USDM nantinya, atau kalian punya USDM nanti kalian bisa stake untuk mendapatkan XMS atau mendapatkan cake, kurang lebih kasar sih seperti itu ya kurang lebih ya. Tapi lebih jelasnya sih agak rumit itu karena kalian harus lebih paham soal treasury kayak gitu. Oke, lalu Treasury Asset Classification Mechanism. Jadi dia ada beberapa mekanisme untuk klasifikasi ya. Contoh untuk klasifikasi level 1 itu dia stablecoin, level 2 itu digital gold seperti BTC ya. Lalu level 3 itu layer 1 leaders atau yang ibaratnya fundamental udah kuat banget kayak ETH, BNB dan lain-lainnya. Lalu ada DeFi blue chips ya seperti Uni, Avi dan lain-lain. Lalu level 5-nya itu tentu saja tokennya dia itu Mars Ecosystem Token atau XMS seperti itu ya. Jadi dia ada 5 level. Jadi kalian kalau pengen dapat lebih lanjut infonya kalian bisa baca-baca aja di sini, kalian bisa pause saja atau kalian nanti buka dokumennya sendiri. Oke, di sini gue nggak akan bahas banyak soal dokumennya ya karena gue rencana bikin video ini bagi ke beberapa part ya supaya kalian nggak langsung bingung gitu loh. Lalu kita lihat langsung ke Certik ya, kita lihat ke auditnya, hasil auditnya seperti apa sih ya di Certik. Nah untuk Certiknya di reportnya ini, dia itu di request date-nya itu tanggal 5 bulan 5 2021, lalu revisinya itu tanggal 21 bulan 8 ya, bahasanya solidity, tipenya ini adalah security assessment atau pengecekan tentang keamanan dia atau security-nya dia gitu loh ya. Critical findingnya nggak ada, aman. Lalu ada major findingnya itu dua, namun satu yang sudah diselesaikan, berarti tinggal satu lagi. Lalu ada medium findingnya itu satu gitu loh, itu belum diselesaikan. Untuk minor findingnya itu udah 20 dari 25, lalu info findingnya itu udah 7 dari 8 ya. Jadi kurang lebih total finding ini 36 dan sudah diselesaikan itu 78%. Ya, memang butuh waktu untuk menyelesaikan codingannya ya, terutama di bahasa Solidity memang cukup sulit ya. Nanti kita coba cek terus saja ke depannya, kalau kalian memang masuk ke project ini, kalian cek terus saja ke depannya seperti apa, apakah mereka akan terus melakukan update, memperbaiki masalah-masalah yang ada kayak gitu. Oke, kalian bisa tanyakan juga langsung ke adminnya ya. Kalian bisa masuk ke Telegramnya atau Twitternya. Kalian tanyakan apakah ada problem-problem dari hasil laporan sertik yang sudah diselesaikan apa belum. Karena itu cukup penting gitu ya, apalagi terutama bagian keamanan gitu. Mengingat banyak sekali saat ini DeFi-DeFi atau yield farming atau yield optimizer yang dimana mereka itu kena hack ya, ibaratnya kena hack gitu. Kita nggak tahu itu kena hack apa serverku atau gimana. Tentu saja timnya itu anonim ya, timnya anonim tentu saja. Namun yang membedakan untungnya project ini tuh dia punya investor juga gitu loh. Jadi kalau amit-amit dia pun kemungkinan kecil sekali ya. Ya kalau udah ada investor masih rug pull itu kecil sekali. Namun kalau ke hack lain cerita. Kalau memang benar ke hack gitu loh. Oke, next kita lihat di grup Telegram ya. Untuk grup Telegramnya sendiri cukup banyak ya. Dia 56.000 members ya, dengan yang online itu 4 ribuan. Jadi kalian bisa join Telegramnya ini, nanti linknya gue taruh di deskripsi.
kalian bisa cek seperti apa event dia, apa project dia selanjutnya apa, kalian bisa tanyakan langsung stablecoin dia kapan rilisnya dan lain-lainnya gitu. Lalu di sini ada Twitter. Untuk Twitternya sendiri, kalian bisa lihat di sini ya, followersnya itu 83.000 ya, 83.000 followersnya, jadi cukup banyak ya. Di sini dia terakhir tweet itu, nah kayak gini ya, kalian bisa melakukan stake XMS untuk mendapatkan BTC, mendapatkan Bitcoin ya. Jadi dia nggak ada vesting ya, nggak ada vesting, lalu kan bisa mendapatkan BTC-nya itu instan gitu loh. Jadi ketika kalian withdraw atau ketika kalian claim BTC-nya itu akan langsung masuk ke wallet kalian kayak gitu. Ya, kalian bisa lihat di sini, sendiri ya, di sini ya, di sini 22 jam lalu ini ya, 22 jam lalu di sini ada poolsnya cukup banyak ya. Kalian bisa stake XMS untuk mendapatkan BNB ya dengan APR atau bunga setahun yaitu 839%, jadi cukup besar. Lalu dia ada pools ya, ada pools, kalian bisa stake XMS untuk mendapatkan XMS lagi, itu 1124%. Lalu kalian bisa stake cake ya, kalian punya cake, kalian nggak punya XMS tapi kalian pengen dapat token XMS gratis ya, kalian tinggal masukin cake kalian aja, stake cake kalian 950% gitu loh. Lalu ada farms ya, berbagai farms kalian bisa lihat di sini ya. Ada pairingnya seperti XMS pairing BNB itu 2500%, cukup besar. Untuk menjadi liquidity provider ya, kan penyedia. Lalu ada stake cake untuk USDT, ada Binance USD. Nah, kalau kalian pengen stake farms yang bunganya besar, namun kan pengen aman, ibaratnya kalian nggak pengen terjadi uh, penurunan jumlah koin yang signifikan gitu loh. Kalian bisa ambil farms yang stable coin pairingnya. Contoh kayak gini ya, kayak Cake pairing USDT maupun Cake pairing Binance USD seperti itu. Jadi ini bisa dibilang farms yang paling aman kalau dia pairingnya itu stable coin. Namun kalau kalian pengen yang sedikit beresiko lebih tinggi, namun bunga tentu saja returnnya lebih tinggi lagi, kalian bisa ambil yang stake XMS pairing BNB ini kayak gitu LP-nya ya. Lalu TVL-nya di foto ini sih TVL-nya 73 juta dolar. Ya, jadi dari total pools, total farms yang ada dana investor sebesar 73 juta dolar yang di lock atau diinvestasikan ke project ini kayak gitu melalui dApps-nya atau aplikasinya dia kayak gitu. Cuma terakhir gue buka apps-nya itu sampai 83 juta dolar gitu. Jadi udah naik lagi gitu 10 juta dolar. Nah, mungkin nanti kita bahas seperti apa fitur-fitur stake-nya, lalu cara seperti apa itu kita lihat di next video aja ya. Oke. Jadi cukup aktif untuk Twitternya gitu loh. Dia selalu update ya. Dia juga ada AMA, melakukan AMA dengan BSC News dan lain-lain gitu ya. Jadi kalian bisa lihat-lihat sendiri di sini. Nanti linknya juga gue taruh di deskripsi, oke? Nah, lalu kalau mau beli XMS ini di mana? Kalian bisa beli di PancakeSwap, ya, bisa beli di Bakery Swap kayak gitu. Jadi kalian bisa buka Bakery Swap, lalu kalian bisa pairingnya itu Warp BNB ya. Jadi kalian bisa membeli dengan BNB, dengan USDT juga bisa, nanti akan di-convert ke BNB dulu. Biasa sih kayak gitu sih untuk sistemnya ya. Oke? Jadi inilah Mars Ecosystem gitu loh. Semoga video ini cukup jelas informasinya buat kalian tentang Mars Ecosystem itu apa, tujuannya seperti apa. Intinya kita rekap dikit ya. Intinya adalah dia nanti punya dua token. Saat ini ada satu yaitu XMS. Jadi nanti ada XMS dan USDM di mana kedua token ini akan saling berhubungan atau saling mendukung atau saling support, di mana nanti ada USDM yaitu stable coin ya, 1:1 dengan USD ya, dengan dolar. Dan ini nanti kita bisa staking, bisa mungkin nanti bisa purchase sesuatu, bisa membeli token lain atau apapun itu ya di ekosistemnya Mars ini. Lalu ada XMS yang mendukung governance dia tentu saja, dan juga ada DeFi-nya juga kayak gitu. Oke, semoga video ini membantu kalian ya. Udah nggak terasa udah 20 menit ya, bentar lagi. Jadi ya saya kembali lagi gitu loh. Jadi terima kasih dukungan selama ini. Gua harap video ini bisa
memberikan ilmu lebih ke kalian. Kalian bisa terus mendukung video ini dan video-video gue lainnya gitu ya. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Oke? Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.